Iran tangkap 22 mata-mata Israel. Warga AS panik kabur, perang intelijen makin panas. Terbongkar operasi rahasia Mossad di Iran, drone tidur dan perang bayangan. Sistem pertahanan Israel hancur, warga Zionis diminta kabur sekarang. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, ketegangan antara Iran dan Israel kini bergeser dari medan tempur ke perang intelijen. Iran mengklaim telah menangkap 22 orang yang diduga antek Mossad, Badan Intelijen Israel. Di saat yang sama, ratusan warga Amerika Serikat kabur dari Iran melalui jalur darat. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar konflik ini? Kepala Polisi Intelijen Provinsi Qom menyatakan bahwa 22 orang ditangkap atas tuduhan berhubungan dengan dinas mata-mata Israel. Penangkapan ini terjadi sejak 12 Juni 2025 saat Israel mulai melancarkan serangan ke Iran. Menurut kantor berita Fars yang dikelola IRGC, mereka dituduh mengganggu opini publik, menyebarkan propaganda pro-Israel, mendukung rezim kriminal Zionis. Namun, identitas para tersangka maupun detail pelanggaran tidak diungkap ke publik. Perang ini dimulai pada 13 Juni 2025 ketika Israel melakukan serangan besar-besaran ke dalam wilayah Iran. Sejumlah pangkalan militer, reaktor nuklir, dan bahkan permukiman sipil dihantam. Iran membalas dengan rudal balistik dan drone, termasuk serangan besar ke Tel Aviv. Konflik fisik berubah jadi konflik intelijen. Iran menuding banyak warga sipil berperang sebagai proksi intelijen asing. Dalam seminggu terakhir, ratusan warga negara AS meninggalkan Iran melalui jalur darat. Menurut dokumen internal Departemen Luar Negeri yang bocor ke Reuters, beberapa dari mereka mengalami pelecehan, interogasi, bahkan penahanan. Setidaknya 2 warga AS ditahan saat mencoba keluar dari Iran. Situasi ini makin rumit karena AS dan Iran tak punya hubungan diplomatik, membuat upaya evakuasi lebih beresiko dan minim perlindungan hukum. Bukan cuma di Iran, di sisi lain, AS juga menarik puluhan staf dari kedutaannya di Israel. Total 79 orang dievakuasi, termasuk keluarga staf diplomatik. Ini menandakan bahwa AS bersiap menghadapi eskalasi besar antara dua musuh bebuyutan, Iran dan Israel. Militer Israel juga mengklaim telah menghancurkan 15 drone Iran dalam 24 jam terakhir, menunjukkan intensitas konflik belum menurun. Perang ini bukan lagi sekadar tembakan rudal, kini Iran dan Israel bertarung dalam perang bayangan antar badan intelijen. Penangkapan 22 orang di Qom menunjukkan bahwa IRGC mulai menyisir jaring-jaring pengaruh Mossad. Iran khawatir bahwa perang sesungguhnya terjadi di balik layar. Penyusupan sistem komunikasi, pemetaan target rudal, pembentukan opini publik. Hal ini dibarengi dengan retorika keras dari Teheran dan Tel Aviv. Situasi ini membuat posisi Amerika Serikat semakin terjepit. Di satu sisi, AS adalah sekutu utama Israel. Di sisi lain, rakyat AS mulai menolak perang. Survei terbaru bahkan menunjukkan mayoritas warga AS menolak negaranya ikut terlibat langsung dalam perang dengan Iran. Tapi fakta bahwa ada warga AS ditahan di Iran dan staf diplomatik dievakuasi membuka kemungkinan bahwa konflik ini tak akan berhenti hanya di Timur Tengah. Perang ini semakin kompleks. Dari serangan udara, kini berubah menjadi penangkapan intelijen dan evakuasi massal. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang paling siap menghadapi perang panjang di era informasi dan infiltrasi. Selanjutnya, kita akan mengungkap sisi paling gelap
Dari perang bayangan antara Israel dan Iran, dunia operasi rahasia Mossad yang menggunakan drone tidur, agen penyusup dan jaringan logistik tersembunyi. Ini adalah kisah dari dalam perang yang tak terlihat. Operasi intelijen Israel kini semakin canggih dan mengerikan. Menurut mantan pejabat FSB Rusia, Andrei Popov, Mossad menggunakan taktik spiderweb atau jaring laba-laba, strategi sabotase yang mengandalkan drone tidur dan jaringan logistik rahasia. Drone ini bisa diseludupkan ke Iran melalui truk, kontainer kargo, bahkan koper. Drone tersebut tidak aktif selama bertahun-tahun, tetapi bisa diaktifkan dalam hitungan menit saat waktunya tiba. Sumber dari Sputnik menyebutkan, Mossad telah memetakan rantai logistik di dalam Iran untuk melakukan serangan dengan presisi tinggi. Dan bukan hanya intelijen digital, mereka juga mengandalkan warga sipil seperti sopir truk dan penduduk desa untuk memantau aktivitas mencurigakan. Serangan Israel ke Iran pada Jumat dini hari, 13 Juni 2025, bukan sekedar serangan udara biasa. Ini adalah operasi militer terpadu dari langit dan dari darat. Mossad dilaporkan mengirimkan tim infiltrasi yang menyeludupkan quadcopter drone berisi bahan peledak ke wilayah Teheran. Beberapa dari drone ini telah berada di lokasi sejak lama, tertidur menunggu perintah. Target utama mereka ilmuwan nuklir Iran, para jenderal IRGC, dan markas SPND, lembaga riset senjata nuklir Iran. Menurut The Wall Street Journal, banyak target berhasil dilenyapkan bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Human Rights Activities News Agency menyebutkan setidaknya 639 orang tewas akibat serangan Israel ke Iran. Ini termasuk pejabat tinggi militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil. Salah satu korban yang sempat dikabarkan tewas adalah Ali Samghani, penasehat utama pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Namun, Samghani kemudian muncul dan menyatakan dirinya masih hidup meski terluka parah. Dalam pesannya ke Khamenei, ia mengatakan, Mossad yang menjadi tulang punggung operasi intelijen Israel mengklaim bahwa strategi mereka sukses menekan program nuklir Iran dan melemahkan struktur militer Teheran. Serangan udara disertai dengan aksi sabotase darat disebut-sebut menjadi kombinasi mematikan. Bahkan markas Mossad yang disamarkan sebagai villa di Erbil, Irak, menjadi target balasan rudal Iran pada awal tahun 2024. Menurut analis, ini adalah bentuk perang generasi kelima, perang yang memadukan intelijen, drone, AI, dan infiltrasi tanpa pernyataan perang formal. Ketegangan meningkat di tengah perang terbuka antara Iran dan Israel. Amerika Serikat mulai terbelah. Presiden Trump mengisyaratkan bahwa Khamenei adalah target empuk, namun belum saatnya dilenyapkan. Para pendukung MAGA justru mulai mempertanyakan niat sebenarnya dari perang ini. Apakah hanya untuk menghancurkan fasilitas nuklir atau menggulingkan rezim? Sementara itu, Hizbullah di Lebanon mulai mengisyaratkan tidak akan bersikap netral. Dan ketika perang bayangan berubah menjadi konflik terbuka, dunia hanya bisa menunggu dan khawatir. Perang antara Israel dan Iran kini bukan hanya tentang senjata nuklir atau pengaruh geopolitik. Ini adalah perang intelijen, drone, dan infiltrasi tersembunyi. Mossad telah membuktikan bahwa medan tempur kini tak lagi hanya di garis depan, melainkan juga di balik layar, di tempat yang tak kasat mata. Di informasi yang terakhir, kita akan membahas pernyataan keras dan menggentarkan dunia dari militer Iran.
Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Mereka mengklaim telah menghancurkan sistem pertahanan Israel dan memperingatkan warga Zionis untuk segera memilih mati perlahan di bunker atau melarikan diri dari wilayah Palestina yang diduduki. Gelombang ke-12 dari Operasi True Promise 3 diluncurkan oleh Iran sebagai bentuk balasan atas agresi militer Israel. IRGC secara terbuka menyatakan bahwa serangan ini terjadi beberapa hari setelah Israel menghantam situs-situs penting di Iran, termasuk fasilitas nuklir, pangkalan rudal, dan pembunuhan sejumlah tokoh penting. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh Mer News, IRGC menyampaikan pesan yang tidak main-main. Mereka mengingatkan warga Israel di permukiman ilegal untuk bersiap menghadapi serangan rudal tanpa henti. Menurut IRGC, mantan Kepala Garda Revolusi Hussein Salami telah bersumpah membuka gerbang neraka bagi kaum Zionis atas kejahatan yang dilakukan Israel. Pilihan mereka kini hanya dua, mati perlahan dalam tempat perlindungan bawah tanah atau kabur dari wilayah pendudukan secepat mungkin. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei turut angkat bicara. Ia menyatakan, menurut Khamenei, serangan Israel terjadi justru saat Iran sedang bernegosiasi damai dengan Amerika Serikat tanpa provokasi militer. Kini, kata dia, Teheran siap melakukan pembalasan lebih lanjut dan menyebut serangan Israel sebagai kesalahan besar yang tak akan dibiarkan begitu saja. Menariknya, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mencuat dalam wacana ini. Dalam unggahannya di Truth Social, ia menegaskan, namun, Trump memperingatkan bahwa kesabaran Amerika Serikat makin menipis, apalagi jika rudal Iran sampai melukai warga sipil atau tentara Amerika. Pernyataan ini menandakan tekanan maksimal dari Washington, meski belum ada langkah militer terbuka dari Amerika Serikat hingga saat ini. Situasi di lapangan makin tidak terkendali. Sistem pertahanan Israel yang selama ini diandalkan seperti Iron Dome, David Sling hingga Arrow 3 kini dideklarasikan telah dihancurkan oleh Iran. Serangan rudal dan drone terus terjadi hampir setiap hari. Langkah Iran ini bisa membuka babak baru perang terbuka di Timur Tengah, melibatkan bukan hanya Israel, tapi juga Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Arabnya. Apakah kita sedang menyaksikan kehancuran sistem pertahanan terbaik dunia? Atau ini hanya bagian dari propaganda dalam perang psikologis? Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Top 3 selanjutnya.